Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Maulida dengan NIM 2510116220030. Saya mahasiswi dari kelas A2 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi pertama dari linguistik umum, yaitu hakikat bahasa. Sebelumnya, linguistik umum adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa secara umum atau tidak tertentu. Untuk hakikat bahasa sendiri terbagi lagi menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu pengertian bahasa, dan yang kedua adalah ciri-ciri bahasa, dan yang ketiga fungsi-fungsi bahasa. Baiklah, kita bahas materi yang pertama yaitu pengertian bahasa. Bahasa sendiri memiliki banyak pengertian. Bahasa adalah sistem berstruktural mengenai bunyi. Menurut Ferdinand, bahasa adalah pembeda. Menurut Krida Laksana, bahasa adalah lambang bunyi yang arbiter untuk berkomunikasi. Sedangkan menurut William A. Haviland, bahasa adalah bunyi yang jika digunakan menimbulkan arti. Sedangkan secara umum, bahasa adalah lambang bunyi yang digunakan sebagai alat komunikasi. Baiklah, kita masuk ke komponen yang kedua yaitu ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa ada 12. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu bahasa adalah bunyi karena dikeluarkan lewat mulut atau lisan manusia. Contohnya, saya sudah makan. Untuk ciri-ciri yang kedua, bahasa itu bermakna, yaitu memiliki arti. Artinya, orang yang membawakan bahasa dan orang yang mendengarkan bahasa tersebut paham apa yang disampaikan. Ciri yang ketiga, bahasa adalah lambang, yaitu sebagai simbol. Dan ciri yang keempat, bahasa itu bersistem, yaitu berstruktur atau memiliki susunan dan aturan dari bunyi, kata, kalimat, kemudian membentuk makna. Misalnya, saya minum air, atau saya menulis kalimat. Untuk ciri-ciri yang kelima, bahasa itu bersifat arbitrer, artinya sewenang-wenang atau acak berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya, dalam bahasa Indonesia disebut meja, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut table, atau dalam bahasa Arab disebut maktab. Yang keenam, bahasa itu konvensional, artinya penggunaan bahasa yang disepakati dalam masyarakat tersebut. Misalnya, alat yang digunakan untuk menulis disebut pulpen. Ciri yang ketujuh, bahasa itu unik, artinya setiap bahasa memiliki sejarah dan tata cara penyebutannya masing-masing. Kemudian yang kedelapan, bahasa itu universal. Mungkin bahasa terlihat dan terdengar berbeda, tetapi semua bahasa mengenal bunyi vokal dan konsonan yang mendasarinya. Ciri yang kesembilan, bahasa itu bervariasi, yaitu beragam. Dan ciri yang ke-10, bahasa itu dinamis, yaitu berubah seiring berjalannya waktu dengan faktor yang memengaruhi berubahnya bahasa tersebut. Baiklah, untuk ciri yang ke-11, bahasa itu produktif. Karena dengan sejumlah kata dan aturan tata bahasa, kita bisa membuat lebih banyak kalimat, bahkan kalimat baru sekalipun. Kemudian yang terakhir, bahasa itu manusiawi, yaitu dihasilkan dan digunakan oleh manusia. Baiklah, kita masuki komponen yang ketiga yaitu fungsi bahasa. Menurut Finocchiaro bagi menjadi 5. Yang pertama personal, yaitu untuk diri sendiri. Yang kedua interpersonal, yaitu untuk bersama. Fungsi yang ketiga direktif, yaitu perintah atau permintaan yang membuat orang lain mengikuti apa yang kita katakan. Yang keempat referensial, yaitu mewakili atau dari bahasa tersebut sudah dapat dibayangkan dalam pikiran. Ciri yang kelima imajinatif, yaitu imajinasi yang dituangkan ke dalam bahasa. Contohnya puisi, novel, atau naskah.
Sedangkan fungsi bahasa menurut Halliday terbagi menjadi 7. Untuk yang pertama dan yang kedua, yaitu personal dan imajinatif, sama dengan sebelumnya menurut Finocchiaro. Fungsi bahasa yang ketiga menurut Halliday adalah instrumental, yaitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya, aku ingin makan atau aku ingin minum. Regulatoris, yaitu untuk mengontrol perilaku orang lain atau memberi perintah. Contohnya, jangan pergi atau ayo makan. Interaksional, yaitu untuk berinteraksi atau menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Contohnya kata hai atau ucapan terima kasih. Baiklah, untuk fungsi bahasa yang terakhir menurut Halliday adalah representasional. Artinya menyampaikan informasi, fakta, ide, atau melaporkan sesuatu. Contohnya menyampaikan informasi bahwasanya kota Banjarmasin dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.